Assalamualaikum ya gaib. Kanjeng Ratu Surob. Buktinya di situ ada banyak penjaganya, itu adalah sosok-sosok. Betul sekali. Semua orang bisa melihatnya dengan kasat mata dan bisa menyaksikan sendiri di sini. Padahal saya ini berada pas di dan sulit di logika. Kembali miring begini setelah saya mereview sebuah tempat pemakaman yang hanya berjumlah 51 makam di tempat makam baru. Ini sekarang saya berada di sebuah tempat lain atau lokasi lain yang tidak jauh dari pemukiman warga. Dan lokasinya ini menurut saya ini adalah lokasi yang sepertinya perlu kita saksikan bersama-sama. Karena di sini saya merasakan sebuah energi yang cukup luar biasa dan energinya cukup mistis sekali, teman-teman ya. Oh ya, ini sebuah makam atau punden ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya gaib. Ini kalau saya lihat kicingannya ini seperti makam, teman-teman, tapi seperti punden juga. Oh, itu ada tulisannya makam. Permisi, coba saya dekatkan. Ini tulisannya terukir di kayu. Makam Penewu Suro, Kanjeng Ratu Suropati. KR itu kan Kanjeng Ratu ya. Kanjeng Ratu Suropati sedo Jumatil Akhir tahun 48 sebelum Masehi. SM ya. Ini tulisannya S48M. Berarti ini 48 SM ini apa ya? Atau singkatan dari sebelum Masehi atau apa? Saya sendiri kurang paham, tapi sepengetahuan saya begitu. Mungkin sahabat-sahabat ada yang paham dan silahkan dibenarkan, barangkali pemahaman saya ini salah. Yang jelas ini namanya makam Penewu Suro, Kanjeng Ratu Suropati ya. Berarti ini mungkin dari keluarga yang berdarah biru, teman-teman. Ini tempatnya lumayan cukup enak, meskipun aura mistisnya sangat kental saya rasakan di sini. Di bagian sebelah sana, nah, ini adalah sungai kecil. Airnya tidak terlalu deras, tapi mengalir sewajarnya. Terus di bagian bawah-bawah sini, ini banyak sekali bekas batu-batu atau bata, yaitu batu yang bercampur bata. Perhatikan. Jika saya melihat ke sana, ini sepertinya sengaja ditanami sebuah pepohonan, atau memang ini kebun ya, teman-teman. Sepertinya ini kebun yang sengaja memang ditanami sebuah pepohonan, karena pohonnya cukup tertata rapi dan masih kecil-kecil. Itu yang membuat saya tanda tanya. Ini berarti makam ya. Betul, ini makam yang cukup dikeramatkan warga setempat sini. Buktinya di situ ada banyak sekali bekas dupa dan juga ada bekas kembang, dan ini ada kendi ya, kendi yang untuk menampung air. Ini luar biasa. Dan di sini penjaganya itu adalah sosok-sosok gaib yang saya tahu, yang saya tangkap di sini. Mungkin berbeda karena sosok gaib itu bisa berwujud apa saja, tapi untuk saat ini saya menangkapnya di sini sosok gaib yang di sini, yang tidak jauh dari sini, penjaga ini di sore hari ini. Sekarang ini adalah macan putih yang saya ketahui.
yaitu macan putih dan sosok ular yang besar. Penjaganya tersebut itu adalah sosok yang tidak jahat sebenarnya, tidak jahat asalkan kita kesininya permisi dengan baik-baik. Dan sosok tersebut juga bisa menerima kita selama kita tujuan kita di sini itu baik, katakanlah untuk berziarah atau nyekar atau merawat pemakaman ini. Sepertinya sosok macan putih yang penjaga sini itu adalah perwujudan atau simbol keilmuan yang mengarah kepada sebuah kewibawaan dan kekuatan. Berarti orang ini dulunya wibawanya cukup besar, yaitu sudah wajar sekali dan masuk akal, karena kalau saya lihat dari nama-namanya, Kanjeng Ratu Suropati ya, itu sepertinya keturunan darah biru, jadi sudah pantas kalau wibawanya cukup besar. Dan macan putih itu adalah simbolnya atau kodam pendampingnya, juga ular besar yang bisa dikatakan naga lah, sejenis naga. Betul sekali. Di sebelah sana ada sosok yang ya. Teman-teman bisa mendengarkan, mudah-mudahan suara ini tertangkap kamera ya. Oh maaf, terekam di HP saya. Mudah-mudahan suara ini terekam di HP saya, karena sosok gaib itu biasanya kita bisa mendengarkan, bahkan sampai ada yang bisa melihat, tapi untuk di kamera itu tidak terekam. Saya berkali-kali mendengarkan suara aneh di sini, dan semoga suara ini tertangkap dengan kamera juga, artinya bisa didengar ya. Kalaupun tidak, itulah gaib, penuh misteri. Terus di sekeliling makam ini saya akan mereviewnya lebih detail. Semoga saya mendapatkan sesuatu atau petunjuk yang sekiranya perlu kita ketahui bersama-sama ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping ini adalah batu-batu besar, terus di bagian sana ini ada lubangnya. Ini berlubang teman-teman. Saya tidak tahu lubang itu lubang apa. Karena kalau saya lihat lubangnya ini bukan karena dilobangi, tapi lubang secara alami. Memang bentuk batunya atau lubang karena termakan usia. Ini pohon apa ya yang mengayomi makam ini? Saya sendiri tidak tahu jenis pohonnya. Mungkin sahabat-sahabat ada yang tahu. Tadi pas saya sebelum kesini dan sebelum memasuki lokasi ini, itu tidak ada angin yang sekencang ini teman-teman. Begitu saya memasuki lokasi ini, selang waktu kurang dari 1 menit, anginnya lumayan kencang. Saya sendiri tidak tahu, mungkin ini adalah termasuk salah satu bentuk apa itu yang datang atau sejenis yang nyumanggane, istilah bahasa Jawa ya, itu nyumanggane, mungkin begitu, dan mudah-mudahan begitu, karena di sini saya itu meskipun aura mistisnya cukup kental, saya yakin tidak apa-apa, karena di sini saya niatnya itu baik-baik dan tidak mengambil atau merusak sedikit pun apapun yang ada di sini. Coba saya akan sedikit lebih jauh sana.
barangkali ada yang ini itu pohon besar sekali yang doyong ya, yang miring. Kalau di pohon itu yang miring ini saya sepertinya menangkap energi yang agak sedikit negatif ya teman-teman ya. Mungkin dari penghuni atau penunggu pohon ini agak sedikit negatif, agak sedikit jahat. Dan sepertinya ini roboh teman-teman ya. Kalau saya rasakan terdeteksi oleh saya tidak sengaja, robohnya atau tumbangnya pohon ini tidak murni karena alam. Maksudnya bukan murni karena angin atau apa, tapi juga termasuk bagian dari benturan sebuah energi yang mungkin ada sedikit perbedaan energi sehingga membuat pohon tersebut ini bisa tumbang ke sini. Karena energi yang meskipun kita tidak bisa rasakan karena energi gaib, tetap saja lambat laun tetap ada efeknya, meskipun efeknya itu lambat. Saya akan ke sana lagi untuk mendekati makamnya tadi. Saya merasakan sesuatu hal yang ganjil sekali di sini dan banyak keganjilan-keganjilan, termasuk yaitu kekentalan aura mistis yang di sini. Dan satu hal lagi, yaitu sebuah keganjilan, bisa dikatakan keajaiban teman-teman ya, yang semua orang bisa melihatnya dengan kasat mata dan bisa menyaksikan sendiri di sini. Jadi perhatikan, saya sekarang ini posisinya pas berada di sebelah utaranya makam ini. Pas berada di sebelah utaranya saya ini. Tapi makam ini tidak menghadap ke utara, yaitu miring. Pada umumnya menghadapnya ke antara utara dan selatan ya teman-teman ya. Maksudnya itu lurus utara selatan begini. Tapi ini enggak. Padahal saya ini berada pas di utaranya. Ini posisinya kalau kita lihat tangan saya ini utara selatan. Tapi ini tidak. Ini miring begini. Pernah ini diluruskan dengan warga setempat sini yang dengan harapan atau tujuannya itu memperbaiki posisinya. Mungkin ini miring karena sesuatu hal terjadi pergeseran yang bisa diilmiahkan, ternyata tidak teman-teman. Ternyata ini bukan karena faktor alami atau alam. Ini adalah faktor-faktor yang sulit dijelaskan untuk dilogika. Intinya sulit dijelaskan dengan kata-kata dan sulit dilogika. Ternyata makam ini itu kembali miring begini setelah diluruskan oleh warga setempat. Padahal saya berada di utaranya pas ini. Nah, ini antara utara dan selatan. Tapi ini tidak menghadap ke utara dan selatan. Sekali lagi ya, ini miring begini. Nah, setelah dibenahi oleh warga setempat untuk meluruskan arahnya, kiblatnya, itu kembali miring begini dengan sendirinya. Sehingga makam ini tidak pernah dirubah lagi. Gitulah. Saya sendiri kesusahan untuk menjelaskan karena hal yang menyangkut sesuatu hal yang gaib itu memang susah untuk dijelaskan teman-teman. Bisa diperhatikan ya. Ini miring posisinya. Kalau sekarang ini saya berada di antara arah barat dan timur. Nah, gitu. Tadi saya di utara dan selatan. Ini posisinya miring. Dan inilah termasuk juga salah satu dari sekian banyak keajaiban dunia yang mungkin ini adalah salah satunya yang jarang diketahui oleh orang ya, karena ini tempatnya berada di pelosok perkampungan, bahkan jauh dari pemukiman warga juga, dan hanya warga setempat lah yang tahu. Dan tentunya untuk lebih tahu secara detail sejarahnya, kita bisa bertanya-tanya pada sesepuh masyarakat sini. Kalau saya tidak sempat bertanya, karena setiap saya membuat konten itu selalu tidak sengaja dan tidak saya rencanakan.
langsung begitu saja. Seperti kemarin-kemarin yang sudah pernah saya ungkapkan pada sahabat-sahabat di konten saya sebelumnya, bahwasanya saya jarang sekali merencanakan, bahkan hampir tidak pernah merencanakan pada saat saya membuat konten. Ya teman-teman, cukup sekian dulu dari saya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 salam budaya.